Oke, sahabat petani vanili, selamat sore. Hari ini kita coba untuk melakukan uji coba terkait dengan pengendalian busuk batang yang menyerang vanili kita pada saat sudah dewasa, ya. Di sini gejalanya, ya, kita lihat dari yang pertama dari daun. Ya, dari daun yang sudah berubah warna, ya. Jadi ketika misalnya ada perubahan warna seperti ini, kemungkinan besar vanili kita sudah ada terserang penyakit, ya. Tapi jangan salah paham, ya teman-teman, bisa saja seperti ini, ya, seperti ini karena daunnya sudah tua, bisa saja. Tetapi kalau dia sekiranya masih muda tapi sudah ada gejala perubahan warna dari daun, memang kalau di sini kita lihat benar, ya, ada bercak, ya, berwarna coklat, ya, itu menandakan, ya, penyakit sudah terserang, sudah menyebar ke dalam batang. Jadi ini harus kita amankan, ya, seperti itu. Baru kita lihat yang kedua adalah akar, ya. Kalau kita lihat di beberapa akar dari batang ini, dia sudah mulai tidak aktif, ya. Ini akarnya kemungkinan tidak aktif, kelihatannya tidak aktif. Baru ini, ya, akar yang di ujung ini sudah tidak aktif. Baru kita cabut akar ini juga, ya, sudah mulai melemah, ya, tapi masih aktif, ya. Artinya kemungkinan besar ini belum sampai ke sini, seperti itu dia. Ya, kemungkinan masih bisa diselamatkan. Ya, sebenarnya, ya, kalau kondisi normal, kalau saran dari petani vanili yang umumnya dilakukan, tetap saja dilakukan adalah pemotongan, ya. Pemotongan dan membuang daripada sulur ini semua keseluruhan. Artinya keseluruhan, kalau kita ikutin jalurnya, jalur dari batang ini semua sampai ke atas, ya, sampai ke atas semuanya, ya. Kalau teman-teman bisa lihat nih jalurnya, ini jalurnya kita ikuti, ini sampai ke atas sana. Wah, sampai itu, ya, sampai itu. Jadi sudah panjang sekali sampai di sini, ya. Sebenarnya kita mengharapkan untuk musim berikutnya, ya, karena ini sudah selesai dipolinisasi semuanya. Untuk musim berikutnya inilah yang akan mengeluarkan bunga untuk dijadikan buah, ya. Tapi karena serangan jamur ini tadi, jadi ini hal yang menakutkan, ya, bagi semua petani vanili, karena bisa saja hanya gara-gara sedikit semuanya jadi bermasalah dalam satu rumpun ini. Seperti tadi saya bilang, sebenarnya petani vanili menganjurkan ini semua harus dipotong, ya, harus dipotong, dibuang semuanya, ya, karena ini ada percabangan di sini. Jadi mulai dari sini ini dibuang semua. Nah, kelihatan memang warna buahnya pun sebenarnya tidak bagus, ya. Warna daun banyak bercak, banyak masalah, ya, mungkin karena itu tadi, ya, jadi lemah dia. Oke. Jadi yang pertama tadi dari daun, ya, dari daun, baru dari akar, baru kelihatan nanti bercaknya, ya. Dicari pelan-pelan, ternyata ada bercak di situ, sehingga ini harus kita buang. Baru kalau dilihat dari yang lain, ya, gejala-gejala yang lainnya itu seperti ini, batang daun berkarat, ya. Kalau yang lainnya tidak seperti itu, ya. Oke. Untung sekali, masih untung sekali, ini tidak ada buah yang sedang berkembang seperti itu, ya. Kalau ada ternyata buahnya di situ, ya, pasti kita akan sangat merasa sayang sekali, ya. Tapi di sini kebetulan tidak ada. Oke. Jadi untuk buah masih aman. Namun yang perlu kita perhatikan, biasanya bekas potongan seperti ini, ya, pada saat musim hujan ini pun akan terserang nih,
Nah, tapi kalau ini sepertinya masih aman, nggak terlalu basah ya. Nanti kalau kita perhatikan lagi, kalau misalnya ada bercak-bercaknya lagi, ya sebagusnya kita potong di sini untuk menyelamatkan yang bunga yang di atas ya. Kalau sumber makanannya yang dari atas, seperti itu ya. Oke, jadi ini kalau kita perhatikan memang sumber penyakit itu sebenarnya dari sana tadi ya, dari bawah tadi. Jalur ini ataupun salur ini yang menjadi penyebabnya, hanya sedikit saja sehingga semuanya terganggu nih sampai ke atas semuanya. Nah, seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan, kita coba nanti. Ini baru uji coba ya teman-teman, belum ada jaminan ini akan tumbuh, belum ada jaminan ini akan berhasil. Hanya saja apa salahnya ketika kita melakukan uji coba. Oke. Jadi karena jalur ini menurut kita sudah ada serangan fusariumnya, makanya ini kita buang saja. Oke, ini kita buang saja. Ini kita potong dari jalur ini ya, karena ini masih ada cabang lagi satu ke atas, jadi kita perlu buang yang ini. Oke. Oke, ini tinggal daunnya yang tinggal. Oke. Nah, ini sudah kita potong untuk menyelamatkan yang lainnya. Tetapi yang jadi pertanyaan sekarang, ini yang memiliki jalurnya yang panjang tadi ke arah sana, kita harus cari caranya, bagaimana caranya agar itu tetap selamat seperti itu. Itu yang kita butuhkan sekarang. Ini akarnya masih aktif nih. Ya, masih hijau semua, masih aktif. Ya. Jadi menurut kita sementara pemotongan di sini ya, sayang sekali ini sudah kita cabut tadi, tapi tidak apa-apa, dia akan turun lagi kalau masih aktif. Jadi kita lakukan saja di sini pemotongan. Oke, sebentar kita potong. Oke, sudah kita potong ya seperti ini. Baru ini mungkin nanti kita tutup. Kita biarkan aja seperti ini ya. Nah, jadi ini yang kita buang karena tadi penyakitnya di sini nih. Ya, ini bercaknya ini, tapi masih halus ya, masih belum parah sekali ya, karena masih kelihatan hijau sebenarnya, tapi sebenarnya di sini sudah bercak ya, sudah mulai terserang nih kalau kelihatan sekali nih. Oke. Nah, jadi ini kita buang lagi. Ini jangan sekali-sekali dicoba untuk ditanam untuk vanili ya, untuk bibit ya. Jadi sebenarnya kenapa banyak juga petani vanili yang menyarankan untuk mengatur sulur itu sampai ke tanah ya, sampai ke tanah. Ada dua yang harus kita pikirkan. Satu, resiko memang ketika misalnya batang sulur yang nyampe ke tanah seperti ini, ketika ada luka, apalagi di masa hujan, di musim hujan, serangan fusariumnya akan cukup berbahaya ya, akan cukup berbahaya. Tetapi ketika misalnya kita sudah menjatuhkan ini sampai ke tanah, sulur ini, jadi inilah fungsinya. Jadi ini sudah menjadi akar pencari makan ya di bawah. Jadi ketika misalnya ada yang bermasalah di sini tadi ya, kita bisa lakukan pemotongan. Ini sudah menjadi batang yang baru, ini sudah menjadi tanaman yang baru ya. Tapi tadi kita kurang perhatikan juga memang di situ, sehingga sudah kita cabut juga sebagian dari akarnya di sini tadi ya. Tapi ada salah satu cara lagi yang tadi kita mau lakukan di sini. Ini tidak jadi kita lakukan karena di sini masih nyambung ya. Jadi ini sudah menjadi batang baru nih. Ya, ini sudah menjadi batang baru. Jadi ini sebagusnya nanti kita potong akarnya agar akar baru nanti tumbuh di sini ya, muncul lagi di sini untuk
pertahanannya. Nah, itu dia untuk posisi kondisi batang vanili kita. Ada kelihatan terserang fusarium ya, tetapi masih belum parah serangannya. Kalau ini bukan ya. Oke, ini bukan. Jadi karena sudah ada akar di bawah ini yang bisa menjadi tumpuan atau bisa menjadi sumber pencari makan, jadi kita biarkan saja dulu ya. Untuk ini kita potong rapat akarnya. Akarnya jangan dibuang sembarangan ya, harus dikumpulkan baru nanti dibakar ya. Ini tujuannya untuk memunculkan akar baru ya. Jadi ketika kita lakukan misalnya pemotongan akar seperti ini yang rapat dia ke batang, karena tadi sudah kita rusak ya, ini akan menumbuhkan akar yang baru, lebih cepat menumbuhkan akar yang baru daripada kita biarkan begitu saja dia tidak aktif lagi. Karena yang mencari makan yang bertahan adalah akar yang memiliki serabut ya di ujungnya. Jadi ini tadi sudah kita rusak, sayang sekali, tapi nggak apa-apa sebagai pelajaran buat kita, karena masih ada juga akar gantung yang lainnya yang nempel. Nanti ini mudah-mudahan bisa cepat berkembang karena di sini sudah menjadi batang dasar ya. Jadi ini kita potong saja. Oke. Jadi sebenarnya ini bisa kita timbun karena dia sudah menjadi batang yang baru. Ini seakan-akan menjadi tumpuan yang baru ya, batang yang baru sama seperti yang lainnya. Ini memancing akarnya untuk bisa tumbuh lagi ya, tetapi ini tetap jangan sampai tertutup. Nanti akan memunculkan akar lagi di sini, akar yang baru, sehingga yang satu batang ini tadi, satu sulur yang panjang ini tadi bisa terbantu lagi. Oke, kita coba cara-cara baru dengan memperhatikan teknis-teknis yang mungkin bisa kita lakukan dalam penyelamatan vanili yang terserang penyakit ya. Jadi tidak hanya pasrah saja, tetapi kita harus tetap melakukan inovasi-inovasi untuk keberlangsungan dari vanili kita. Jadi ini tadi hasil potongannya, kita harus bakar, kita buang ini jauh-jauh dari lokasi kita agar tidak terserang ke yang lain. Ini nanti kita bakar kalau sudah ada ranting-ranting yang lainnya. Sekaligus kalau misalnya di situ ada penyakitnya, terkena sinar matahari, itu akan membunuh bakteri yang ada di dalamnya. Ya, ini yang tadi ya. Jadi ini jalurnya ke buah ini juga ya. Jadi jalurnya ke batang ini juga kita sudah ikutin tadi, ternyata ini ya. Jadi ini kita jadikan juga jadi pohon dasar, jadi seperti bibit vanili lagi ya. Kita tutup seperti ini dengan kokopit, coco fiber, dan kita tabur lagi daun bambunya. Sehingga pemancingan daripada akar baru itu cepat keluar ya, cepat keluar dan bisa membantu penyelamatan daripada buah vanili yang batangnya sudah terserang dan harus kita potong ya, dan kita harus menggantikan dengan batang baru. Oke, seperti ini ya. Ini tetap kita sisakan ya, tetap seperti ini agar nanti terkena sinar matahari dia kering dan ini menjadi batang dasar baru.
Oke, mudah-mudahan nanti bisa berhasil dan bisa menyelamatkan buah vanili kita. Dan kedepannya ketika teman-teman juga menghadapi situasi ataupun kondisi seperti ini, sudah bisa mengantisipasi sejak awal sehingga kondisi buah vanili tetap berkembang seperti normal kembali. Ya, jadi ini jalurnya kita ikuti. Ini di sini ada cabang ya, satu ke atas, satu lagi jalur buah. Nah, ini dia yang mengerikan ketika vanilinya sedang masa berbuah dan sudah dipolinisasi dan sudah berkembang. Ya, ternyata ada hal yang sangat beresiko tinggi menunggu di bawah ya. Jadi tadi ini sudah membusuk ya. Ini jalurnya dari atas lagi ya. Kita potong. Ini cerup ke bawah. Disinilah terjadi pembusukan yang lumayan parah tadi. Jalur di sini. Jadi kita potong di sini, baru kita lakukan lagi pemotongan di sini, baru ini kita jadikan jadi batang baru, indukan baru ya, jadi bibit baru. Mudah-mudahan nanti membantu dan bisa juga berkembang seperti normal kembali. Oke, kita coba cara-cara baru dengan memperhatikan teknis-teknis yang mungkin bisa kita lakukan dalam penyelamatan vanili yang terserang penyakit ya. Jadi tidak hanya pasrah saja, tetapi kita harus tetap melakukan inovasi-inovasi untuk keberlangsungan dari vanili kita. Jadi ini tadi hasil potongannya, kita harus bakar, kita buang ini jauh-jauh dari lokasi kita agar tidak terserang ke yang lain. Ini nanti kita bakar kalau sudah ada ranting-ranting yang lainnya. Sekaligus kalau misalnya di situ ada penyakitnya, terkena sinar matahari, itu akan membunuh bakteri yang ada di dalamnya. Oke sahabat petani, itu dia informasi yang mungkin bisa menambah pengetahuan baru, pengetahuan baru buat sahabat tani vanili pemula semuanya. Oke, terima kasih. Salam maju-ajuah.